Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai tropical cyclone atau siklon tropis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arya Saputra, kemudian teman saya Falhami dan juga Sepin Ari Kurniawanto. Sebelum kita membahas mengenai siklon tropis, pada minggu lalu terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Indonesia. Bahkan di berbagai wilayah telah memicu terjadinya banjir seperti di daerah Bone, Gorontalo. Kondisi ini dipicu oleh adanya dinamika gelombang Rossby di sekitar wilayah Indonesia, kemudian dibelokkan oleh angin yang terbentuk karena adanya bibit siklon tropis yang menguat menjadi siklon tropis dengan nama Nuri. Lebih tepatnya pada tanggal 12 Juni 2020 pukul 19.00 WIB, siklon ini terbentuk di sekitar Laut Cina Selatan sebelah barat Filipina. Intensitasnya sendiri cenderung menguat hingga 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat laut semakin menjauhi wilayah Indonesia. Untuk wilayah yang terdampak ini seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan juga Sulawesi. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut, kita semua dapat melihatnya di website BMKG yaitu bmkg.go.id. Kemudian kita akan langsung membahas ke topik kita hari ini, yaitu yang pertama distribusi global dan pemantauan siklon tropis. Gambar di sini merupakan gambar trek distribusi global siklon tropis yang diamati dari tahun 1851 hingga 2006. Gambar ini mengilustrasikan beberapa hal penting tentang distribusi global dari siklon tropis itu sendiri. Yang pertama, siklon tropis ini jarang terbentuk di daerah lintang rendah. Bahkan bisa dibilang tidak pernah melintasi garis khatulistiwa. Kemudian yang kedua, Pasifik Utara bagian barat adalah wilayah siklon tropis yang paling aktif. Kemudian yang ketiga, Samudra Hindia Utara dibatasi oleh daratan di utara dan Pasifik Utara Timur dibatasi oleh air dingin di utara. Fitur lingkungan ini membatasi hidup badai di wilayah ini. Kemudian yang keempat, Teluk Bengal memiliki siklon tropis sekitar 5 kali lebih banyak dari Laut Arab. Pegunungan yang tinggi dan dataran pantai yang rendah, serta delta sungai Teluk Bengal bergabung untuk membuat wilayah ini sangat rentan terhadap badai tropis. Kemudian yang kelima, siklon tropis di belahan bumi selatan umumnya lebih lemah dibandingkan badai di Pasifik Utara dan cekungan Atlantik. Kemudian yang keenam, perpanjangan jet subtropis ke garis lintang tropis di belahan bumi selatan bertindak untuk membatasi jejak siklon tropis. Meski begitu, beberapa siklon tropis di belahan bumi selatan ini mengalami transisi ekstratropis. Kemudian yang terakhir, meskipun jarang, sistem yang menyerupai siklon tropis dapat terjadi di Samudra Atlantik Selatan dan di lepas pantai timur subtropis Australia dan juga Afrika Selatan. Selanjutnya, Konvensi Penamaan Siklon Tropis. Pada tahun 1848, kata siklon pertama kali digunakan untuk merujuk pada badai yang berputar. Istilah ini terinspirasi oleh kata Yunani yang berarti melingkar seperti ular. Di Pasifik Utara bagian barat, badai terkuat dengan kecepatan angin puncak melebihi 33 meter per sekon disebut taifun. Istilah taifun ini sendiri masih diperdebatkan dan mungkin berasal dari bahasa Yunani, Cina, atau Arab. Namun, mulai digunakan pertama kali di Jepang. Di Karibia dan baru-baru ini di Pasifik Timur, badai terkuat juga disebut juga sebagai hurricanes. Nah, gambar ini menunjukkan dan menjelaskan tentang track of Hurricane Joan yang melemah saat melintasi Amerika Tengah. Kemudian, muncul kembali ke Pasifik Utara Timur dan kembali menguat, namun namanya diganti menjadi Miriam. Kemudian, klasifikasi intensitas siklon tropis di seluruh dunia. Tingkat kerusakan terkait siklon tropis itu mengacu pada kerusakan di zona angin maksimum. Kerusakan akan bervariasi tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama, jarak dari zona angin maksimum. Yang kedua, pemaparan lokasi. Yang ketiga, standar bangunan. Yang keempat, tipe vegetasi. Dan yang kelima, banjir dan gelombang yang dihasilkan. Kemudian kita akan membahas mengenai skala Saffir-Simpson.
Skala ini awalnya dimaksudkan untuk memberikan hubungan antara kerusakan yang diamati dan efek dari angin, tekanan, dan lonjakan badai yang dapat menyebabkan kerusakan tersebut. Kecepatan angin maksimum digunakan untuk menentukan kategori badai. Yang dimaksud dengan kecepatan angin maksimum di sini adalah angin permukaan rata-rata 10 menit tertinggi yang terjadi di dalam wilayah sirkulasi siklon. Biasanya terdapat di wilayah cincin dekat pusat siklon atau dinding mata. Nah, pada tabel 8 ini, khususnya di 2.1, terdapat tabel mengenai Saffir-Simpson dan juga kategorinya. Kemudian wilayah Australia, rentang tiupan kecepatan angin untuk siklon tropis. Skala siklon tropis yang menghubungkan kecepatan angin maksimum 3-5 detik 10 meter dengan perkiraan kerusakan di zona angin maksimum telah dikembangkan dan dilembagakan di wilayah Australia. Seperti halnya skala Saffir-Simpson tadi, siklon tropis terlemah ditetapkan sebagai kategori 1 dengan siklon tropis terkuat diberikan kategori 5. Berikut ini adalah tabel mengenai kategori yang telah kita bahas tadi. Kemudian intensitas siklon tropis Laut Pasifik Utara dan Laut India. Skala intensitas siklon tropis ini didasarkan pada kecepatan angin permukaan maksimum dengan rata-rata 10 menit 10 meter. Sementara rentang kecepatan angin di cekungan ini konsisten, kesepakatan penamaan mereka bervariasi. Berikut telah disajikan tabel mengenai range of siklon tropis tadi dengan kategori di berbagai wilayah. Kemudian kita akan membahas mengenai siapa sih yang bertanggung jawab atas pemantauan dan juga peringatan dari siklon tropis itu sendiri. Jadi, ada 6 Tropical Cyclone Regional Specialist Meteorological Center bersama dengan 5 Tropical Cyclone Warning Center di seluruh dunia. Pusat ini telah ditetapkan sebagai pusat peringatan regional untuk siklon tropis, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan juga informasi meteorologi dasar tingkat pertama yang terkini tentang semua siklon tropis di wilayah mereka. Informasi meteorologi dasar tingkat pertama ini mencangkup pengamatan, perkiraan lintasan dan juga intensitas, juga dapat mencangkup diskusi terperinci dari alasan yang mendasari yang mengarah ke perkiraan tersebut, serta informasi lain yang tersedia untuk pusat tersebut, misalnya satelit, output model perkiraan komputer. Berikut ini adalah daftar dari Tropical Cyclone Regional Specialist Meteorological Center dan juga Tropical Cyclone Warning Center di berbagai wilayah beserta alamat dari internetnya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai struktur dari siklon tropis. Pembentukan siklon tropis. Siklon tropis berputar di sekitar daerah dengan tekanan udara rendah. Sumber utama energi raksasa penggerak badai topan ini berasal dari proses kondensasi, yakni mengembunnya kandungan uap air pada udara lembab bergerak naik ke atmosfer yang dingin. Pada proses kondensasi, uap air akan melepas energi panas yang terkumpul menjadi energi penggerak badai tropis. Selain udara lembab, juga diperlukan unsur-unsur lain seperti lautan hangat, gangguan cuaca, dan angin yang bergerak naik membawa udara lembab. Bila unsur-unsur tersebut berlangsung cukup lama, maka terjadilah angin kencang, gelombang laut tinggi, hujan deras, dan banjir, serta diikuti fenomena badai tropis. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat memicu terbentuknya dari siklon tropis. Yang pertama, terdapat air laut yang hangat dengan temperatur sekitar 26,5 derajat Celcius hingga kedalaman kurang lebih 60 meter. Yang kedua, kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan CB. Yang ketiga, atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Yang keempat, jarak minimum terhadap ekuator setidaknya 500 km. Kemudian yang kelima, gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang disertai dengan pumpunan angin. Kemudian yang keenam, wind shear vertikal yang rendah di antara permukaan dan bagian atas troposfer, kurang dari 10 meter per detik. Nah, berikut ini merupakan diagnosis bulanan dari wind shear vertikal dan juga suhu permukaan laut.
Pada garis putih oval yang ada pada gambar ini merupakan garis untuk menandai lokasi wind shear vertikal dan juga sea surface temperature yang mendukung untuk pertumbuhan dari siklon tropis itu. Kemudian struktur dari siklon tropis. Yang pertama, dinding mata. Dinding mata menyerupai pita melingkar di sekitar mata yang memiliki intensitas angin dan juga konveksi yang panas yang tinggi. Pada siklon tropis, kondisi pada dinding mata inilah yang paling berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu mata. Siklon tropis kuat seperti hurricane memiliki mata yang membentuk lubang melingkar di pusat sirkulasinya. Cuaca pada mata ini umumnya tenang dan tidak berawan. Diameter wilayah mata berkisar dari 8 hingga 200 km. Pada siklon tropis lemah, rain bands menutupi pusat sirkulasi hingga mata tak terlihat. Kemudian yang ketiga, rain bands. Rain bands merupakan daerah menyerupai pita melingkar di sekitar inti yang padat akan awan, hujan, dan juga badai petir. Kemudian aliran luar atau outflow. Pada bagian atas siklon tropis, angin bergerak keluar dari pusat badai tropis dengan arah putaran berlawanan dengan siklon. Sedangkan pada bagian bawah angin berputar kuat, melemah seiring dengan pergerakan naik dan akhirnya berbalik arah. Kemudian klasifikasi dari siklon tropis. Yang pertama, tropical depression. Pada depresi tropis sudah terjadi sistem tekanan rendah yang menyebabkan lingkaran awan dan juga badai petir pada suatu daerah tertutup, namun belum terlihat bentuk spiral dan mata. Untuk kecepatan angin maksimum kurang dari 63 km per jam dan pusatnya masih belum jelas. Kemudian tropical storm. Pada badai tropis mulai terlihat bentuk spiral, namun tidak terlihat adanya mata. Untuk kecepatan angin maksimum berkisar antara 63 hingga 87 km per jam. Kemudian severe tropical storm. Badai tropis yang memiliki kecepatan angin maksimum adalah sebesar 88 sampai 117 km per jam. Kemudian typhoon atau hurricane, yaitu siklon tropis dengan kecepatan angin maksimum lebih dari 118 km per jam. Kemudian siklus hidup siklon tropis. Yang pertama, pembentukan. Ditandai dengan adanya gangguan atmosfer, pusat sirkulasi seringkali belum terbentuk, namun kadangkala sudah nampak pada ujung sabuk perawanan yang membentuk spiral. Kemudian tahap belum matang. Pada tahap ini wilayah konvektif masih belum kuat. Kemudian pada pusat sirkulasi terpantau jelas dari mulai tampak terbentuknya mata siklon. Kemudian yang ketiga, tahap matang. Bentuk siklon tropis cenderung stabil. Pada siklon tropis yang lebih kuat dapat jelas terlihat adanya mata siklon. Fenomena ini ditandai dengan wilayah bersuhu paling hangat di tengah-tengah sistem perawanan dengan angin permukaan yang tenang. Kemudian tahap pelemahan. Pada tahap punah, pusat siklon yang hangat mulai menghilang. Tekanan udara meningkat dan wilayah dengan kecepatan angin maksimum meluas dan melebar menjauh dari pusat siklon. Kemudian kita akan membahas mengenai intensitas siklon tropis. Jadi di sini ada dua teori. Yang pertama adalah Conditional Instability of Second Kind atau CIS yang dikemukakan oleh Banner Miller pada tahun 1958. Teori ini menghubungkan intensitas siklon dengan sea surface temperature di pusat badai, kelembapan relatif udara permukaan dalam badai, tingkat putaran, dan suhu potensial di atas badai serta tingginya di atas permukaan. Menurut teori ini, konvergensi gesekan udara lapisan batas yang hangat dan lembab ke dalam siklon tropis akan menentukan jumlah pelepasan panas laten dalam konveksi dinding mata. Ya, di sini ada dua gambar yang akan menjelaskan mengenai teori dari conditional instability of second kind. Yang bagian A, gangguan terjadi pada gambar yang bawah itu. Kemudian konvergensi gesekan uap air menyebabkan gerakan naik ke atas. Kemudian pelepasan panas laten menyebabkan udara mengembang dan permukaan rendah menjadi kuat. Pada akhirnya konveksi timbul lebih kuat karena banyaknya uap air yang mengalir ke permukaan rendah. Kemudian gambar yang B,
Angin menguat saat terjadi di permukaan rendah atau konvergensi gesekan. Kemudian konveksi yang kuat memberikan panas laten yang berlebih. Kemudian udara mengalir keluar dan dibelokkan oleh gaya Coriolis ke atas hingga menjadi antisiklon. Kemudian yang kedua adalah teori Wiese yang menganggap siklon tropis ini sebagai siklus atau sistem tertutup atau yang bisa kita sebut sebagai mesin Carnot. Teori ini juga sama seperti sebelumnya, yaitu bergantung pada gangguan tropis yang baru muncul seperti teori Cis tadi. Jadi pada gambar tersebut menjelaskan mengenai skema flux energi dalam siklon tropis yang diidealkan sebagai mesin Carnot. Udara di lapisan batas atmosfer mengalir dalam isotermal, naik secara adiabatik dalam konveksi dinding mata, mengalir ke jarak yang jauh secara isotermis di dekat tropopause, kemudian turun menjauh dari badai. Kemudian faktor lingkungan yang membatasi intensitas siklon tropis. Faktor lingkungan yang menjadi penghambat intensitas siklon tropis adalah kelembapan yang tidak memadai, sea surface temperature yang lebih dingin atau tropopause yang lebih hangat, intrusi udara kering, daerah dengan baroklinitas yang kuat. Untuk faktor ekstrim yang lain seperti tidak adanya wind shear vertikal dan juga perairan yang sangat hangat. Kemudian dinamika inti dalam, struktur, dan juga intensitas. Kunci untuk mempertahankan intensitas siklon yaitu pemeliharaan konveksi dalam yang mengelilingi intinya. Downdraft konvektif yang jenuh akan menurunkan kelembapan relatif, dan dengan demikian energi statik lembab dari lapisan batas sehingga membatasi energi yang tersedia untuk badai. Diperlukan beberapa jam untuk penguapan yang dapat memulihkan kelembapan lapisan batas sebelum intensifikasi dapat dilanjutkan. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan estimasi intensitas tropical cyclone oleh penginderaan jauh. Seperti yang kita tahu, penginderaan jauh adalah model utama untuk mengamati siklon tropis. Hal ini membantu para ilmuwan atau pengamat untuk memahami lingkungan dengan skala besar dan juga ketidakstabilan internal tropical cyclone serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari intensitas dari siklon tropis itu sendiri. Nah, pada gambar ini telah dijelaskan yang pertama pada bagian A merupakan misi pengukuran dari curah hujan tropis atau TRMM, presipitasi radar PR, TRMM microwave imager TMI, dan juga visible infrared scanner VIRS. Kemudian bagian B yaitu reflektivitas radar 3G dari TRMM PR. Kemudian yang bagian C yaitu aqua EOS IR, dan yang bagian D adalah profil refleksivitas COLDSAT di sepanjang garis merah pada bagian C tadi. Kemudian perkiraan satelit IR. Metode standar untuk memperkirakan intensitas tropical cyclone adalah dengan menganalisis gambar gelombang panjang atau IR geostasioner, kecuali untuk bagian Atlantik Utara dan juga Pasifik Timur Laut, di mana pengamatan penerbangan dilakukan secara rutin. Dengan gambar IR geostasioner yang sering tersedia, intensitas dapat diperbarui untuk peramalan operasional yang berkelanjutan. Pada tahun 1975, Van Dvorak memperkenalkan skema klasifikasi untuk memperkirakan intensitas dari tropical cyclone itu dari citra satelit. Teknik ini disebut juga teknik Dvorak, yang dikembangkan menggunakan data empiris, kemudian menghubungkan indeks numerik dengan perkiraan angin berkelanjutan musiman di permukaan. Teknik ini menggunakan perangkat tambahan khusus yang dikenal sebagai kurva IRBD untuk mengidentifikasi konveksi yang intens dan juga perubahan dalam pola awan di sekitar mata. Hal ini dapat mengidentifikasi dari 4 tipe pola tropical cyclone dasar, yaitu pola mata, pola pita melengkung, pola geser, dan juga pola CDO. Bisa kita lihat gambar yang telah ada pada slide ini yang menunjukkan bahwa pola mata mengidentifikasi kontras suhu antara bagian terpanas mata dan juga konveksi sekitarnya yang terdingin dalam 55 km. Semakin besar kontras suhu, semakin kuat sistem. Pola pita melengkung seringkali lebih mudah diikuti pada gambar yang terlihat daripada pada gambar IR. CDO adalah arah
area yang ditutupi oleh awan cirrus yang membentang dari badai di dinding mata dan juga rain bands TC atau tropical cyclone. Kemudian kita akan masuk mengenai pengamatan gelombang mikrosatelit. Radiometer gelombang mikro dapat mendeteksi struktur siklon internal seperti lokasi mata karena panjang gelombang mikro sangat dilemahkan oleh hidrometeor atau tetesan atau kristal es di dalam dinding mata dan juga rain bands. Sementara itu, teknik IR hanya mengamati puncak awan dan cirrus tebal yang dapat menyembunyikan struktur TC atau tropical cyclone yang mendasarinya. Bisa dilihat gambar yang ada pada slide ini. Gambar ini merupakan tropical cyclone Indalala tahun 2007 yang diamati oleh grayscale IR geostasioner dengan sensor 85 GHz microwave yang mengorbit kutub. Kemudian kita akan masuk ke siklus pergantian dinding mata. Fenomena dinding mata konsentris atau siklus penggantian mata sering diamati selama periode intensifikasi atau melemahnya tropical cyclone yang intens. Secara umum, tropical cyclone mengawasi kontraksi mata saat mereka menguat ke ambang batas tropical cyclone yang intens. Setelah dinding mata yang ada berkontraksi ke ukuran minimum untuk intensitas ambang tersebut, tropical cyclone akan memasuki fase melemah. Siklus penggantian mata dapat bertahan selama 12-18 jam hingga 2-3 hari. Beberapa tropical cyclone intens menjalani beberapa siklus pergantian dari dinding mata. Pasifik Barat memiliki persentase terbesar dari badai hebat yang memperlihatkan struktur dinding mata ganda. Hal ini dikarenakan karena banyaknya yang dapat menempuh jarak lebih jauh sebelum bertemu tanah, sea surface temperatur dingin, atau kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan lainnya. Analisis satelit baru sedang dikembangkan untuk secara objektif mengidentifikasi dari siklus mata itu sendiri. Bisa kita lihat gambar pada slide ini adalah siklus penggantian dari dinding mata di topan Sudal di Pasifik Barat yang terlihat pada SSM garing I85GZ dengan gambar diambil dari 8-13 April tahun 2004. Kemudian intensitas tropical cyclone dan juga radius kecepatan angin 34 knot. Hubungan statistik antara perakiraan intensitas tropical cyclone dari pengintaian pesawat dan citra IR satelit menunjukkan bahwa jari-jari angin 34 knot dapat digunakan untuk memperkirakan intensitas tropical cyclone. Hubungan yang kuat telah ditemukan antara intensitas inti dan juga jari-jari angin 34 knot. Hubungan antara jari-jari dan intensitas angin 34 knot 17 meter per sekon tidak berlaku dalam semua situasi karena jari-jari angin 34 knot juga dipengaruhi oleh garis lintang dan jumlah jam sejak tropical cyclone mencapai intensitas badai tropis. Saat tropical cyclone bergerak ke garis lintang yang lebih tinggi, mereka cenderung menjadi lebih besar. Nah, kemudian kita akan lanjut dalam pembahasan transisi ekstratropis. Ketika siklon tropis memasuki subtropis dan garis lintang pertengahan, siklon itu dapat berinteraksi dengan sistem cuaca ekstratropis yang lain yang ada di sana. Sistem ini dapat mencakup badai besar dan juga gangguan atmosfer atas. Dalam berbagai kasus, perubahan terjadi dan menghasilkan sistem cuaca baru yang merupakan gabungan antara siklon tropis dan siklon ekstratropis. Proses ini dapat disebut sebagai transisi ekstratropis. Seiring berjalannya waktu, transisi ekstratropis akan berakhir sebagian besar bersifat ekstratropis. Akan tetapi, sistem ini masih tetap menjaga beberapa sifat tropis, bahkan setelah bergerak melintasi seluruh Samudra Atlantik. Menurut beberapa studi, transisi ekstratropis lebih sering terjadi di perairan Atlantik, Kanada, dibandingkan di daerah lain. Nah, pada bagian ini kami akan membahas mengenai perbedaan antara siklon tropis dan juga siklon ekstratropis. Yang pertama, dari segi pusaran badai, untuk siklon tropis sendiri, pusaran badai tidak terhubung ke atmosfer di sekitarnya. Sedangkan untuk ekstratropis, pusaran badai terhubung dan merupakan bagian dari atmosfer di sekitarnya. Kemudian dari segi angin maksimum di dalam badai, untuk siklon tropis terletak di bagian bawah badai dan di bawah
2000 feet. Kemudian untuk ekstratropis terletak di bagian atas badai atau di atas 30.000 feet atau lebih dikenal dengan jet stream. Kemudian untuk dari segi faktor angin maksimum di dekat permukaan, untuk siklon tropis sendiri terletak di dekat dengan pusat badai. Kemudian untuk siklon ekstratropis terletak jauh dari pusat badai. Kemudian dari faktor sifat termal dari inti badai, untuk siklon tropis intinya yaitu inti hangat, sedangkan ekstratropis itu inti dingin. Dari segi mekanisme energi, untuk siklon tropis itu energi didorong oleh pelepasan kondensasi panas laten melalui konveksi yang dalam. Untuk ekstratropis, energi didorong oleh ketidakstabilan baroklinik yang dihasilkan dari udara panas. Udara panas dan dingin yang datang berdekatan. Kemudian faktor yang terakhir yaitu curah hujan. Untuk siklon tropis, bentuk spiral band di sekitar badai. Untuk siklon ekstratropis sendiri, bentuknya di area yang luas dan didominasi ke sisi kiri badai. Selanjutnya yaitu klimatologi siklon tropis. Yang pertama yaitu formasi musiman siklon tropis. Kondisi lingkungan yang mendukung pembentukan siklon tropis bervariasi menurut berbagai musim. Secara umum, suhu laut yang hangat dan wind shear vertikal yang lemah adalah dua buah kondisi yang diperlukan untuk siklogenesis tropis. Wind shear cenderung lebih lemah di awal musim panas lokal, meningkat ketika lautan tropis dan saat di subtropis menghangat. Sel Hadley musim dingin menguat melalui musim panas lokal dan memasuki musim gugur. Siklon tropis secara umum terjadi di sebagian besar tropis dunia. Pasifik Utara bagian barat adalah satu-satunya cekungan yang mana telah diamati di setiap bulan dalam setahun. Selanjutnya yaitu formasi musiman siklon tropis. Pembentukan badai tropis Anna pada April 2003 dan badai Atlantik 2005 dan diakhiri dengan badai tropis Zeta yang peringatannya dikeluarkan sampai 6 Januari 2006. Hal ini berarti bahwa siklon tropis telah dicatat di Atlantik Utara dalam semua bulan kecuali Februari dan Maret. Berdasarkan statistik jangka panjang dari siklon tropis di Atlantik Utara, musim badai untuk cekungan itu ditentukan dari 1 Juni hingga 30 November. Musim topan atau siklon Pasifik Utara Timur dimulai pada 15 Mei dan juga meluas hingga 30 November. Di Samudra Hindia Utara, siklon tropis cenderung terjadi pada bulan-bulan transisi monsun awal, yaitu bulan Mei sampai Juni, dan akhir musim hujan, yaitu bulan Oktober sampai November. Ketika kondisi berskala besar untuk genesis paling menguntungkan di atas lautan itu. Di belahan bumi selatan, musim siklon tropis biasanya meluas dari November hingga April. Meskipun badai awal dan akhir musim yaitu Oktober dan Mei telah diamati. Selanjutnya yaitu variabilitas intrasesonal. Jadi di sini ada sebuah gambar. Jadi gambar di atas merupakan titik asal sistem tropis yang berkembang menjadi siklon tropis atau lingkaran merah relatif terhadap fase MGO. Siklus MGO diidentifikasi di sini anomali potensial kecepatan 200 HPA atau 105 kali meter kuadrat second minus 1. Hijau adalah puncak dan coklat tua adalah jeda. Modulasi potensial siklogenesis tropik oleh MGO setelah dengan periode 3 minggu aktif atau 3 minggu tidak aktif dari siklogenesis tropis yang diusulkan jauh sebelumnya. Jadi variasi kondisi yang diperlukan untuk siklogenesis tropis dapat menyebabkan pengelompokan peristiwa pembentukan dalam musim badai. Variasi intrasesonal dalam frekuensi siklogenesis tropis ini didorong oleh berbagai faktor seperti osilasi 30-60 hari curah hujan tropis MGO dan yang lain adalah modulator genesis regional seperti Sahara Air Layer atau SAL di Atlantik Utara. Modulator skala besar lain dari pengembangan siklon tropis di Atlantik Timur adalah Sahara Air Layer atau SAL yang pertama kali diidentifikasi pada 1970. Dari akhir musim semi hingga awal musim gugur, radiasi matahari musim panas yang disempurnakan menyebabkan pencampuran di atas gurun Sahara dan menghasilkan lapisan batas kering yang tercampur dengan baik dan dapat meluas hingga 500 HPA.
Di ujung selatannya, lapisan udara batas Sahara ini dibatasi oleh jet pasca Afrika yang memiliki amplitudo puncak 10-25 meter second minus 1 dekat 700 HPA. Badai pasir yang tercipta di lingkungan kering ini menghasilkan partikel tersuspensi di seluruh lapisan. SAL merupakan lapisan terangkat dari udara yang sangat kering, bercampur dengan baik yang tertanam di lingkungan Laut Atlantik. Selanjutnya yaitu variabilitas antar tahunan. Pada rentang waktu antar tahun, variabilitas siklon tropis dapat berasal dari pola atmosfer atau variasi atmosfer laut global, seperti osilasi selatan El Nino atau quasi-biennial osilasi atau QBO dari angin stratosfer yang lebih rendah. Curah hujan di Sahel Barat juga telah dikaitkan dengan variasi dalam frekuensi musiman dan intensitas siklon tropis Atlantik. Dari gambar berikut merupakan aktivitas siklon tropis Atlantik atau atas dan Pasifik Timur atau yang sebelah bawah pada tahun sebelumnya, selama dan setelah El Nino. Jadi ada 3 fase, yaitu sebelum, selama, dan setelah El Nino. Jadi hubungan antara tahapan QBO dan aktivitas siklon tropis di Pasifik Utara bagian barat dan Samudra Atlantik Utara terletak pada perubahan terkait dalam pergerakan angin vertikal lokal fase QBO terkait dengan lebih banyak atau kurang musim badai. Musim badai aktif menghasilkan penurunan atau peningkatan pergeseran angin vertikal di stratosfer yang lebih rendah. Di Pasifik Utara bagian barat, penurunan atau peningkatan pergeseran angin vertikal terjadi pada fase timur atau barat dari QBO dan diaktifkan dengan peningkatan aktivitas siklon tropis musiman. Pada 30 HPA, selama musim topan Atlantik biasanya menghasilkan musim yang lebih aktif dari biasanya. Sebaliknya, QBO timur menekan aktivitas musiman dengan efektif yang sama dengan cara menjadi hangat. Baik, selanjutnya yaitu gerak topan tropis. Berikut beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap gerak topan tropis atau siklon tropis. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu efek dari beta efek dan lingkungan beta. Jadi beta efek di sini yaitu beta girai. Seperti yang kita tahu, girai itu dipengaruhi oleh gaya Coriolis yang dapat menyebabkan perubahan arah angin di permukaan bumi. Berikut dampak yang disebabkan beta girai terhadap gerakan siklon tropis. Yang pertama itu propagasi, itu gerakan yang tidak bergerak. Jadi siklon tropis tidak dapat terjadi tanpa variasi utara-selatan dalam parameter Coriolis. Selanjutnya angin berputar dari siklon tropis dikombinasikan dengan variasi utara-selatan dalam parameter Coriolis, menginduksi asimetri vortisitas relatif dalam siklon tropis. Asimetri ini yang disebut dengan beta girai. Karena vortisitas relatif dihitung dengan mengambil gradien spasial dari angin vektor, perubahan vortisitas harus menghasilkan perubahan angin. Oleh karena itu, beta girai harus memiliki angin yang terkait dengannya. Selanjutnya itu angin beta girai menghasilkan aliran bersih melintasi pusat siklon tropis. Umumnya beta drift atau girai yang bergerak itu menuju barat laut dengan beberapa simpul. Kecepatan dan arah aktual terkait dengan ukuran dan kekuatan pusaran. Selanjutnya itu dalam studi pemodelan komputer, beta girai awalnya terbentuk pada jari-jari angin maksimum atau Airmac dari siklon tropis dan berorientasi sehingga siklonik beta girai mengarah ke timur dari pusat badai dan beta girai antisiklonik adalah untuk barat. Ini berlaku di kedua belahan otak. Selanjutnya itu ketika simulasi komputer berkembang, beta girai bergerak lebih jauh dari pusat badai dan diputar secara siklon oleh angin rotasi badai. Selanjutnya itu lokasi akhir dan orientasi beta girai ini menghasilkan angin terkait yang menyebabkan siklon tropis merambat ke arah kutub dan ke arah barat di kedua belahan bumi. Dalam suasana nyata, kita tidak dapat melihat beta girai berevolusi dengan cara lain. Dengan cara ini, pada kenyataannya perkembangan beta girai terjadi bersamaan dengan evolusi siklon tropis pada lingkungannya. Berikut gambar dari skema beta girai yang menghasilkan siklon tropis dalam lingkungan diam, yaitu tidak ada aliran lingkungan. Girai diilustrasikan untuk NH dan siklon tropis SH. Ini gambarnya itu yang satu di belahan bumi utara dan satu lagi di belahan bumi selatan, di mana ada perbedaan arah dari siklon tropis tersebut.
Dan selanjutnya ini gambar dari skema siklon tropis asimetris NH dan SH. Dihitung untuk siklon tropis simetri dalam lingkungan yang lebih realistis dengan gradien vortisitas relatif non-nol yang menghasilkan beta Gray yang mencakup Coriolis dan efek vortisitas relatif. Ini utara dan selatan juga nih. Kalau yang merah ini itu pusat dari siklon tropis tersebut. Baik, selanjutnya faktor kedua yang berpengaruh terhadap gerak topan tropis atau siklon tropis yaitu interaksi vortisitas atau efek Fujiwara. Jadi maksud dari vortisitas atau efek Fujiwara ini itu dua buah badai atau siklon tropis yang terjadi secara bersamaan. Jadi ini akan berpengaruh pada gerak dari siklon tropis tersebut. Di pembahasannya interaksi atau dikenal lagi dengan interaksi biner terjadi ketika pusat siklon tropis dipisahkan oleh jarak kurang dari 1.300 sampai 1.400 km. Terjadi jarak pemisahan kritis ini tergantung pada ukuran sistem yang berinteraksi. Dari siklon yang berinteraksi ini 70% mengorbit secara siklikal satu sama lain dengan kecepatan lebih lambat dari rotasi di sekitar pusaran lain dengan jarak pemisah yang lebih besar. Gerak siklon tropis yang diamati adalah kombinasi dari rotasi ini di sekitar pusaran lain dan kemudi lingkungan lainnya. Rotasi dua siklon tropis di sekitar satu sama lain ini dapat divisualisasikan dengan mengurangi gerak rata-rata dari dua buah badai dari gerakan setiap badai secara terpisah. Berikut akan dijelaskan pada gambar berikut. Jadi ini itu gambar dari siklon tropis. Jadi jalur relatif terpusat dari sepasang interaksi. Jadi belahan bumi utara yang A dan yang B ini itu belahan bumi selatan. Menggambarkan 4 tahap interaksi badai. Yang pertama itu dimulai dari A. A ini itu pendekatan. Jadi dimulai dari luar dulu. Jadi didekati dulu. Dan yang C ini itu proses penangkapan di mana ada garis yang memotong nih itu istilahnya ditangkap gitu. Dan yang C ini yang O ini saling orbit. Itu udah masuk ke O, udah mulai mengorbit dan penggabungan di M. Dan yang keempat itu escape ya, dan terjadi di E. Escape ini itu proses keluar lagi gitu. Dan setelah rilis R ini itu jadi kebalikan dari proses AC. Jadi RE, jadi AC ini kan masuk, jadi RE ini keluar gitu. Selanjutnya itu faktor-faktor lain yang mempengaruhi gerak dari topan tropis. Selain dari dua faktor di atas, ada lagi faktor lain yang mempengaruhi gerak dari topan tropis. Jadi faktornya yaitu struktur radial bidang angin rotasi yang digambarkan. Jadi ini mencakup yaitu intensitas atau angin permukaan puncak. Yang kedua kekuatan atau rata-rata angin dalam anulus di luar dinding mata. Yang ketiga ukuran. Jadi kekuatan ini yaitu ukuran variasi angin rotasi dengan jari-jari bentuk profil secara intuitif. Jadi seperti yang kita tahu bahwa badai yang angin kencangnya membentang dari jarak yang sangat besar akan lebih merusak daripada badai di mana angin ini turun dengan cepat. Angin kencang ini bersesuaian dengan stabilitas inersia yang lebih besar dan karenanya ke siklon tropis yang lebih tahan terhadap pengaruh lingkungan. Dalam kasus-kasus ekstrim seperti supertifon TIP pada 1979, ini dapat berarti bahwa badai menghasilkan aliran kemudi sendiri dan gerakannya tidak didominasi oleh sistem cuaca di sekitarnya. Namun situasi ini sangat jarang. Lebih umum peningkatan stabilitas inersia yang mengikuti dari peningkatan intensitas meminimalkan dampak besar angin vertikal, dampak geser angin vertikal atau horizontal yang kuat pada badai. Selanjutnya yaitu dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan oleh siklon tropis. Secara umum, dampak terbagi menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung meliputi erosi pantai oleh badai lonjakan dan hilangnya infrastruktur akibat tekanan angin. Sedangkan dampak tidak langsung meliputi penyakit yang terkait dengan pencemaran air, kenaikan harga minyak ketika platform pengeboran dan kilang rusak atau ditutup, dan kebakaran dimulai oleh kabel listrik yang mati. Jadi dampak langsung dan tidak langsung ini mempunyai perbedaan pada segi waktu. Kalau dampak langsung, waktu terjadinya bersamaan dengan badai. Sedangkan dampak tidak langsung membutuhkan durasi, yaitu misalkan 1 jam setelah badai, bisa 1 hari setelah badai, 1 minggu setelah badai, 1 bulan, bahkan 1 tahun setelah badai. Baik, selanjutnya pada materi ini kita akan membahas 6 poin pokok yang akan kita bahas, yaitu pertama gelombang badai dan gelombang yang didorong angin, yang kedua banjir dan tanah longsor,
Yang ketiga, angin kencang dan tornado. Yang keempat, petir. Yang kelima, dampak transisi ekstra tropis. Dan yang terakhir, mitigasi bencana. Yang pertama, gelombang badai dan gelombang yang didorong angin. Secara global, gelombang badai adalah bahaya tropical cyclone paling mematikan. Gelombang badai adalah kubah besar air lebar 50 hingga 100 mil yang menyapu pantai dekat tempat badai yang membuat pendaratan. Ini dapat mencapai kedalaman lebih dari 15 kaki. Angka kematian tertinggi yang dicatat dari topan tropis terjadi pada November 1970. Lebih dari 300.000 orang terbunuh oleh banjir pantai ketika topan mendarat di Bangladesh. Berikut adalah contoh gambar model konseptual dari gelombang badai dan sebuah kapal yang dibawa ke daratan oleh gelombang badai. Yang sebelah kiri itu model gambar konseptual dari gelombang badai, dan yang sebelah kanan itu sebuah kapal yang dibawa ke daratan oleh gelombang badai tersebut. Selanjutnya yaitu gambar model konseptual dari siklon tropis dengan jalur badai lurus dan pengambilan di kanan atau diuraikan dengan garis putih putus-putus. Gelombang dalam garis putus-putus mengalami periode yang lebih lama dari kekuatan angin. Jarak pertumbuhan mereka disebut pengambilan efektif atau dinamis, atau garis yang terdapat pada garis ungu. Berikut adalah dua buah gambar yang memperlihatkan kejadian siklon tropis di Bangladesh. Yang pertama itu paling mematikan dalam catatan topan Bangladesh tahun 1970 dan 1991, dan yang kedua itu bencana tahun 1991 topan Chittagong. Yang kedua yaitu banjir dan tanah longsor. Siklon tropis adalah salah satu penghasil curah hujan yang lebih produktif, dan respons permukaan tanah terhadap hujan deras adalah salah satu aspek paling mematikan dari siklon tropis. Curah hujan tropical cyclone menghasilkan banjir bandang, banjir sungai, banjir kota, dan tanah longsor. Salah satu topan paling mematikan dalam dekade terakhir adalah Mitch tahun 1998 yang menewaskan lebih dari 10.000 orang ketika seminggu hujan menyebabkan tanah longsor yang meliputi seluruh desa. Banjir besar tidak terbatas pada badai tropis yang lemah dapat menyebabkan kematian dan kerusakan parah. Contoh terbaru termasuk Tropical Storm Allison tahun 2001 yang menghasilkan lebih dari 915 mm atau 36 inci curah hujan selama 5 hari, menyebabkan 22 kematian, kerusakan lebih dari 48.000 rumah, dan melebihi 5,15 miliar US dollar dalam total kerusakan di Texas dan negara-negara tetangga. Berikut adalah gambar dari badai tropis Isidore dan Lily tahun 2002. Sebelah kiri banjir Magoti, Jamaika Barat atau Barat Daya 30 September 2002 sebelah kanan. Di gambar A, interaksi Agnes dan mid-latitude Palung. A menandai curah hujan maksimum di sepanjang utara Agnes depan, dan B menandai curah hujan maksimum di kuadran kanan depan Agnes. Dan gambar B itu gambar daerah banjir di Pennsylvania, lebih dari 1.500 km dari tempat Agnes membuat pendataran. Jadi Lily dan Agnes ini adalah nama tropical cyclone yang terjadi pada daerah tersebut. Baik, selanjutnya yaitu jumlah, luas, dan dampak banjir tropical cyclone ini tergantung pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu presipitasi sebelumnya. Jadi tanah jenuh memiliki potensi banjir yang lebih besar daripada tanah kering. Yang kedua yaitu kecepatan pergerakan topan. Gerakan yang lebih lambat menyebabkan banjir yang lebih besar. Yang ketiga yaitu peningkatan orografi. Jadi pengangkatan tambahan udara lembab oleh medan tinggi menghasilkan lebih banyak presipitasi. Yang ketiga yaitu intensifikasi karena pemaksaan sinoptik. Interaksi siklon dengan sistem sinoptik mid-latitude kadang-kadang dapat meningkatkan tekanan rendah dan meningkatkan presipitasi. Yang kelima yaitu hidrologi. Daerah aliran sungai yang sempit lebih mudah banjir daripada daerah aliran sungai yang datar dan luas. Yang keenam itu penggunaan lahan. Landscape kota lebih rentan terhadap banjir bandang karena meningkatnya limpasan dan penyaluran yang menyebabkan pencepatan air di permukaan.
Yang ketujuh yaitu pengaruh geografis lainnya. Banjir juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Tanah dengan infiltrasi lambat menyebabkan limpasan dan banjir yang lebih besar. Yang ketiga yaitu angin kencang dan tornado. Selain angin kencang yang terkait dengan topan tropis yang mendarat, angin yang sangat kencang dihasilkan oleh tornado yang terkadang juga menyertai tropical cyclone. Saat topan tropis membuat pendaratan, angin permukaan berkurang lebih cepat dari angin di atas, menciptakan gesekan angin vertikal yang memungkinkan tornado berkembang. Kebanyakan tornado berkembang di kuadran siku kanan maju atau kiri depan di belahan bumi utara atau selatan. Sebagian besar tornado dilaporkan di dalam rain bands luar, di mana geser angin vertikal menguntungkan. Tornado di inti dalam yang kuat diproduksi oleh mesofortice dinding mata. Di Amerika Serikat, badai yang berulang ke timur laut lebih memungkinkan menghasilkan tornado daripada yang bergerak ke barat. Mungkin karena peningkatan geser tingkat rendah dari palung 500 HPA. Yang keempat yaitu petir. Petir dalam tropical cyclone adalah persentase kecil dari total petir global. Ketika petir terjadi di tropical cyclone, itu paling sering terjadi di rintik hujan luar konvektif. Kerapatan tertinggi kilatan sering di sisi timur badai, yang terdapat pada gambar di bawah ini. Berikut itu gambar dari kilat dan refleksivitas radar dari Hurricane Scarly tahun 2004. Ilasan maksimum terjadi pada ban hujan di timur laut mata yang berada atas Florida Tengah. Gambar ini milik NOAA Melbourne, Florida, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kelima yaitu dampak transisi ekstratropis. Siklon tropis menjalani ET pada awalnya mungkin melemah ketika mereka pindah ke ekstratropis, tetapi mereka dapat berintensifikasi kembali ke badai mid-latitude yang kadang-kadang lebih intens daripada diri tropis mereka. Misalnya badai Irene pada tahun 1999 sering berpergian dengan kecepatan maju dari 15 sampai 20 meter second minus 1. Fenomena cuaca intens ini bisa ada lama setelah status badai tropis mereka dihentikan. Badai tropis yang tersisa juga dapat memberikan sumber kontras termal yang lebih baik untuk pengembangan selanjutnya dari badai mid-latitude yang intens. Kecepatan maju yang cepat, angin kencang yang luas, zona presipitasi asimetris yang intens, dan potensi gelombang laut ekstrim yang terkait dengan peristiwa ET membuat sistem yang menantang ini untuk diramalkan. Struktur yang berubah dari sistem ET dibandingkan dengan siklon tropis atau induknya berarti bahwa area angin yang merusak jauh lebih besar dan biasanya terbatas di kanan atau kiri siklon NH yang melihat ke arah geraknya. Wilayah hujan juga berpengaruh besar terhadap sisi pertawanan angin tersebut. Wilayah hujan juga lebih besar dan terletak di sisi berlawanan dengan angin terkuat. Yang keenam atau terakhir itu mitigasi bahaya. Bencana seperti topan Bangladesh, tropical cyclone Nargis, dan badai Katrina menyoroti perlunya langkah-langkah mitigasi yang mempertimbangkan aspek fisik dan sosial siklon tropis. Mitigasi bahaya terdiri dari banyak segi yang melibatkan perencanaan jangka panjang atau pendidikan, peraturan pembangunan dan zonasi, dan perencanaan jangka pendek, itu menanggapi peristiwa individu dan segera setelahnya. Mitigasi terhadap dampak siklon tropis meliputi peningkatan dalam peramalan tropical cyclone, memahami sumber dan distribusi kerentanan masyarakat, memahami dampak jangka panjang dan perubahan lingkungan pantai, misalnya menghilangkan rawa-rawa, peta dataran banjir terkini, perencanaan, penggunaan lahan dan kode bangunan, sistem peringatan yang dirancang untuk menjangkau semua populasi. Salah satu tantangan mitigasi untuk siklon tropis adalah bahwa tanggung jawab untuk berbagai aspek, peringatan, pendidikan, penetapan wilayah, pemulihan, dan lain-lain, tersebar di berbagai tingkatan dan departemen pemerintahan. Berbeda-beda berdasarkan negara dan wilayah. Tidak ada strategi siklon tropis tunggal yang beroperasi. Baik, mungkin hanya itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kata maupun
salah perbuatan karena kami masih dalam proses pembelajaran, kami banyak-banyak minta maaf. Kami sudahi dengan doa keselamatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.